menyambut kamu. Halo Sobat Expert, perkenalkan saya Ahmad Zaki, CEO dari Expert. Menyambut kamu yang ingin mengasah skill digitalnya di Expert Bootcamp. Expert Bootcamp merupakan program pelatihan intensif bagi pemula untuk belajar skill digital seputar data analisis, Internet of Things, mobile development, front-end development bersama mentor-mentor yang merupakan ahli di industrinya. Selama 8 kali pertemuan, kamu akan belajar dalam sesi live class yang diisi langsung oleh pengalaman, sehingga dijamin kamu lebih mudah dalam memahami materi dan kamu bisa langsung berdiskusi dengan mereka. Dengan kurikulum yang telah didesain khusus untuk pemula, kamu juga bisa memulai perjalanan belajar kamu mulai dari konsep yang basic hingga expert. Expert Bootcamp sendiri telah menggunakan model pembelajaran project-based learning yang membuka kesempatan untuk mendapatkan pengalaman membangun real project. Dari project itu, yang dihasilkan melalui proses diskusi dengan mentor dan kolaborasi peserta lainnya, kamu bisa mendapatkan portofolio sebagai output proses pembelajaran. Agar dapat terus menyesuaikan dengan kebutuhan industri, Expert telah menghadirkan mentor-mentor ahli dari top companies seperti Telkom Indonesia, Accenture, Adaro Energy, Link Aja, FNBs, Catalyst, dan banyak lainnya. Sudah ada ribuan orang yang mempercayai Expert sebagai partner belajarnya dengan total lebih dari 60 batch. Ribuan orang yang sama juga telah merasakan manfaat dan fasilitas yang Expert tawarkan. Selain untuk perseorangan, Expert juga telah membantu berbagai macam korporasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya melalui Expert Corporation. Penasaran kan gimana experience belajar langsung bersama Expert? Yuk, daftarkan dirimu ke Expert Bootcamp sekarang juga. Kami tunggu kehadiranmu. Halo Sobat Expert, perkenalkan saya Ahmad Zaki, CEO dari Expert. Menyambut kamu yang ingin mengasah skill digitalnya di Expert Bootcamp. Expert Bootcamp merupakan program pelatihan intensif bagi pemula untuk belajar skill digital seputar data analisis, Internet of Things, mobile development, front-end development bersama mentor-mentor yang merupakan ahli di industrinya. Selama 8 kali pertemuan, kamu akan belajar dalam sesi live class yang diisi langsung oleh mentor-mentor berpengalaman, sehingga dijamin kamu lebih mudah dalam memahami materi dan kamu bisa langsung berdiskusi dengan mereka. Dengan kurikulum yang telah didesain khusus untuk pemula, kamu juga bisa memulai perjalanan belajar kamu mulai dari konsep yang basic hingga expert. Expert Bootcamp sendiri telah menggunakan model pembelajaran project-based learning yang membuka kesempatan untuk mendapatkan pengalaman membangun real project. Dari project itu, yang dihasilkan melalui proses diskusi dengan mentor dan kolaborasi peserta lainnya, kamu bisa mendapatkan portofolio sebagai output proses pembelajaran. Agar dapat terus menyesuaikan dengan kebutuhan industri, Expert telah menghadirkan mentor-mentor ahli dari top companies seperti Telkom Indonesia, Accenture, Adaro Energy, Link Aja, FNBs, Catalyst, dan banyak lainnya. Sudah ada ribuan orang yang mempercayai Expert sebagai partner belajarnya dengan total lebih dari 60 batch. Ribuan orang yang sama juga telah merasakan manfaat dan fasilitas yang Expert tawarkan. Selain untuk perseorangan, Expert juga telah membantu berbagai macam korporasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya melalui Expert Corporation. Penasaran kan gimana experience belajar langsung bersama Expert? Yuk, daftarkan dirimu ke Expert Bootcamp sekarang juga. Kami tunggu kehadiranmu. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Terima kasih sudah bergabung di acara mini bootcamp expert yang diselenggarakan secara online melalui Zoom. Saya Tio dan saya akan menjadi moderator untuk malam ini untuk acara yang berjudul Strategi Data untuk Bisnis Melalui Indeks dan Match Lookup di Excel. Sebentar. Aku share screen dulu. Oke, mungkin karena aku udah perkenalan, mungkin bisa kalian nih bisa perkenalkan dengan menulis nama underscore pekerjaan underscore motivasi mengikuti mini bootcamp malam ini. Oke, tulis di komen ya di chat ini.
Oke, sebari menunggu perkenalan, mungkin kita bisa eh, membaca nih, akan menjelaskan sedikit tentang agenda acara malam ini. Yang pertama itu ada program overview yang akan saya sampaikan setelah ini. Selanjutnya itu adalah presentation session yang di oleh Mbak Vira, dan yang terakhir adalah Q&A dan foto bersama. Oke, Expert Out Expert adalah sebuah platform dari Widya Edu yang berfokus pada pelatihan dan mentoring bagi profesional maupun korporasi untuk meningkatkan skill atau kemampuan di berbagai bidang. Seperti contohnya di sini, di sebelah kiri ada Excel, di tengah ada HR Talent Acquisition, dan sebelah kanan ini ada Internet of Things atau IoT. Nah, mungkin kalian ada nih yang mau berkenalan lebih lanjut mengenai expert, bisa memfollow akun sosmed kita. Di sini ada Instagram, TikTok, dan LinkedIn kita. Oke. Kita punya challenge nih untuk kalian semua nih. Mungkin challenge-nya itu upload di Instagram Story ya. Boleh foto, boleh video. Dan jangan lupa nanti follow dan tag expert. Nanti kalau misalnya itu bisa kita repost story kamu. Oke. Untuk eh, selanjutnya ada challenge kedua nih. Di challenge kedua ini kita ada di LinkedIn. Untuk challenge LinkedIn ini mungkin setelah acaranya, challenge-nya ini setelah ini ya, setelah acaranya, mungkin kalian bisa membagikan ceritamu nanti plus sertifikat yang akan dibagikan, dan jangan lupa untuk follow LinkedIn expert dan Mbak Miftahul Khomail Firtai. Ya, dan jangan lupa tag juga ya. Oke. Oh, enggak, di expert juga mempunyai namanya Expert for Corporation. Expert for Corporation juga sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan seperti di RS Telegerjo, SMK Rama, dan Pegadaian juga, dan masih banyak lain dari perusahaan swasta maupun BUMN. Oke, mungkin kita sekarang langsung ke acara intinya. Mari kita dengarkan bersama pemaparan materi kita dari Mbak Vira. Halo Mbak Vira. Oke, halo Mas Tio. Bentar, aku belum open cam ya. Oke. Oke, halo. Gimana kabarnya Mas? Baik, baik, baik. Mbak Vira, alhamdulillah saya baik juga. Oke, oke. Gimana Kak? Apakah udah siap Kak untuk pemaparan materi malam ini? Insya Allah sudah siap. Oke, aku langsung setting aja nih ya. Oke, boleh, boleh. Mungkin waktu dan tempat kami persilakan ya Mbak Vira. Bentar. Oke, baik. Terima kasih Kak Tio. Oke, aku Oke, izin share screen sebentar. aku stop. Kak Tio boleh stop sharing dulu nggak? Soalnya Oke, aku nggak bisa bentar. share screen. Oke. Oke. Oke, aku share screen ya, rekan-rekan. Apakah sudah terlihat ininya? Sudah terlihat. Sudah ya. Oke. Terima kasih. Selamat malam, rekan-rekan Belum, Pak, semuanya. belum. Semoga sehat selalu. Oh, udah, Pak. Malam, Aku senang banget. alhamdulillah sehat. Oke. Malam. Oke. Aku senang Ah, banget nih melihat tadi di chat-chat udah pada kenalan, terus udah pada bilang kebanyakan mau menambah ilmu ya. Bahkan ada yang masih mahasiswa juga. Jadi luar biasa banget semangatnya. Hari ini kita bakal belajar sedikit mengenai tiga hal, yaitu adalah indeks, match, dan lookup di dalam Excel. Seperti itu. Nah, cuma sebelum kita lanjut, aku mau kenalan sedikit lagi. Tadi udah dikenalin sama Kak Tio, tapi biar lebih akrab, biar aku yang kenalan juga ya, gitu. Jadi, selamat malam rekan-rekan. Kenalin, nama aku Vira. Jadi, sedikit fun fact tentang saya adalah saya buta warna hijau merah. Jadi, kalau misalnya rekan-rekan tahu pensil Faber-Castell yang warna hijau, itu aku ngeliatnya warna coklat, kayak gitu. Tapi itu nggak mematahkan semangat saya buat jadi data analis ya, seperti itu. Oke, nah kita langsung lanjut ya. Hari ini kita bakal banyak apa namanya belajarnya adalah ada materi sedikit, kemudian ada praktek. Jadi rekan-rekan aku harapkan juga udah download
file prakteknya juga. Jadi biar nanti bisa langsung dipraktekin sekaligus bareng-bareng. Kayak gitu ya. Oke. Nah, yang pertama aku mau bahas tentang indeks gitu kan ya. Di sini ada yang pernah tahu tentang indeks nggak? Boleh diketik di chat. Udah pernah tahu atau dan lain? Atau belum pernah dengar sama sekali? Boleh diketik di Belum, chat ya. belum. Oke. Pernah belum menemukan data dan lain udah belum pernah. Oke, campur-campur ya. Ada yang pernah dengar? Oke, nggak apa-apa. Nah, kalau gitu aku bantu jelasin sedikit ya. Jadi udah pakai tapi kurang paham gitu. Oke, nah kalau tadi sekarang aku mau nanya, rekan-rekan tahu nggak ini apa? Gambar ini kotak-kotak, terus warna hitam putih. Ada yang tahu ini Mak apa? catur. Catur ya, yes bener banget. Ya. Papan catur. Jadi kalau di papan catur itu kan ada tulisannya kayak gini ya rekan-rekan. A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian ada urutannya 1, 2, 3 sampai 8 gitu ya. Kalau misalnya eh, kita menaruhkan bidak catur kita di sini misalnya, di sini, maka kita bacanya adalah D3 seperti itu ya. Nah, ini sama dengan indeks sebenarnya. Jadi kalau indeks itu kerjanya mirip sama papan catur, tujuannya adalah eh, kita bisa mengambil nilai dari suatu data gitu kan ya, berdasarkan posisi sama barisnya. Jadi kita bisa ngambil data berdasarkan kita mau lihat data di posisi dan baris keberapa sih, kok baris dan kolom keberapa seperti itu. Oke, jadi rumusnya itu seperti ini. Jadi rumusnya adalah indeks, kemudian adalah array. Array ini adalah kayak apa namanya array-nya. Kemudian adalah nomor kolomnya nomor berapa, sorry barisnya nomor berapa dan kemudian kolomnya nomor berapa. Biar nggak bingung, kita coba lihat contohnya langsung kali ya gitu. Nah, kita misalnya punya data ini ya, punya data kotak ini ya, kotak ini, gitu kan ya. Kemudian kita tahu nih, ini adalah baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, kelima. Kemudian ini adalah kolom 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Kalau kita mau lihat kalau kita nggak mau lihat martabak, martabak ada di kolom berapa, baris keberapa rekan-rekan? Boleh diketik ya? Baris sekian, kolom sekian. 3. Oke, oke, hati-hati jangan kebalik ya. Baris sama kolom hati-hati jangan kebalik. Kolom tuh yang berdiri rekan-rekan, baris tuh yang tidur. Yes, sebagian besar udah bener ya. Baris 3, kolom 3. Benar. Jadi eh, kalau di indeks itu kita bakal lihat, oh di baris 3 kolom 4 itu tuh ada apa sih gitu. Biar lebih jelas lagi, kita bakal coba langsung praktek ya rekan-rekan. Jadi boleh dibuka file latihannya yang ini, gitu kan ya. Boleh dibuka. Kemudian boleh dibuka yang paling pertama, yaitu adalah yang intro index, rekan-rekan. Gitu ya. Boleh dibuka yang intro index, gitu. Kemudian seperti ini. Oke, kemudian kita bakal coba update data apa yang ada di baris ketiga, kolom keempat. Seperti tadi, rumusnya indeks itu adalah indeks, kemudian array-nya, kemudian nomor kolomnya, nomor barisnya, kemudian nomor kolomnya. Seperti itu ya. Nah, maka kalau di sini penulisannya seperti ini, Kak. Rekan-rekan. Jadi sama dengan indeks, gitu kan ya. Array-nya adalah tabel mana sih yang mau kita cari. Kita mau mencari dari ini sampai ke sini. Seperti ini ya. Kemudian kita mau lihat data yang ada di baris ketiga dan kolom keempat. Seperti ini. Jadi maksudnya ini adalah kita mau mencari dari tabel dari C3 sampai G7 dan kita mau mencari baris yang ketiga sama kolom yang keempat. Seperti ini. Jadi bisa seperti ini ya. Indeks dalam kurung di blok aja, koma, atau rekan-rekan kalau misalnya pakai titik koma, baris ketiga kolom keempat. Kalau sudah di enter, jawabannya adalah martabak. Seperti itu. Boleh dicoba dulu rekan-rekan. Kalau misalnya rekan-rekan ketika misalkan indeks seperti ini, kemudian di sininya tulisannya adalah titik koma, maka pakai titik koma ya. Kalau saya karena pakai koma, maka pakai koma. Boleh dicoba dulu apakah berhasil menemukan martabaknya. Boleh di-sharing nggak? Berhasil? Belum? Oke. Atau jangan sampai menemukannya malah cilok ya. Kita mencari martabak. Oke.
Oke. Berhasil? Mantap. Ya, jadi indeks itu fungsinya adalah buat menemukan data gitu kan ya. Ke kita mau mencari kalau misalnya data yang di sini sama di sini itu ada di mana sih seperti itu. Gitu. Mau diulang sekali lagi boleh ya. Jadi aku ulangin lagi. Caranya kita mencari indeks, indeks, buka kurung, kemudian kita pilih array-nya yang mau dicari yaitu adalah ini. Kita mau mencari tabelnya. Array ini bisa berbentuk seperti ini ya. Array itu bisa berbentuk baris seperti ini, bisa berbentuk ini, dan bisa juga satu tabel seperti ini. Kemudian koma atau titik koma, baris ketiga, kolom keempat seperti ini. Yes, berarti kayak range cell-nya itu ada di mana? Bener banget. Ya, kalau pakai titik koma ya, rekan-rekan. Mm-mm. Oke, yes, bener banget. Ini martabat. Nah, pertanyaan bagus dari Kak Dedi. Kak, apakah eh, bisa pakai ini? Kan ini ada di, apa namanya, pakai ini ya, nomor 5 seperti ini ya? Nggak bisa. Jadi, kalau misalnya indeks itu, dia memilih array-nya, kalau misalnya kita milih dari sini sampai sini, seperti ini ya, maka ini bisa jadi array kelima, ininya kolom ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Tapi, dia akan memilihnya sesuai dengan yang kita pilih. Seperti itu, Kak Dedi. Gitu. Nah, pertanyaanku sekarang adalah, rekan-rekan boleh mencoba gimana caranya mendapatkan cilok. Boleh diketik gak? Rumusnya untuk mendapatkan cilok. Seperti apa? Kalau mencari cilok pakai indeks, rumusnya seperti apa? Boleh di-sharing nggak? Oke, kita coba cek ya. Indeks dari C3 sampai G7, baris keempat, kolom ketiga. Kita coba ya. Indeks, kemudian kita pilih ini ya, kotaknya, range-nya mana, kemudian baris keempat, kolom ketiga. Yes. Apakah hasilnya cilok? Yes, bener banget. Jadi hasilnya bener ya cilok. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan rekan-rekan sebelum kita lanjut ke praktek sesungguhnya nih. Indeks ini buat apa sih? Ini kan kita baru pemahaman aja ya. Atau udah cukup jelas? Kalau udah cukup jelas boleh bilang juga jelas gitu. Oke. Nah, kalau sudah jelas, mari kita coba menggunakan data sesungguhnya. Oke. Yang belum berhasil, coba dicek dulu apakah penggunaan eh, Excel-nya itu pakai koma atau titik koma. Kadang-kadang di sini kan saya pakai koma. Kalau rekan-rekan tulisnya pakai titik koma, maka pakai titik koma ya. Seperti itu. Oke. Aku menjawab pertanyaan sedikit dari Kak L. Kak, kalau datanya ada banyak banget buat keblok semua tanpa pakai kursor, adakah cara lain, Kak? Ada. Caranya adalah pakai Ctrl Shift, kemudian panah bawah. Seperti ini. Ctrl Shift ke kanan, Ctrl Shift panah bawah. Seperti ini ya. Itu bisa. Ctrl Shift panah bawah, gini. Itu bisa. Oke, nah sekarang mari kita coba melihat menggunakan data sesungguhnya ya gitu ya. Misalnya nih, kita punya data seperti ini. Kita tahu nilainya orang-orang. Gitu. Kemudian kita diminta nih, kita pengen tahu nilai bahasa Inggris dari Dewi. Seperti itu ya. Maka kita coba. Kita pengen melihat nilai bahasa Inggris dari Dewi. Jadi kita pakai indeks, indeks, kemudian datanya adalah yang sebelah sini ya. Seperti ini. Kemudian ini Dewi itu ada di baris keberapa rekan-rekan? Boleh diketik baris keberapa, bahasa Inggris kolom berapa. Oke. Kalau kita mencari bahasa Inggris Dewi, baris keberapa, kolom keberapa? Boleh tahu? Oke. Baris ketujuh, kolom kedua. Nah, hati-hati. Kalau misalnya rekan-rekan ngebloknya itu, ini ya. Kalau rekan-rekan ngebloknya itu sini, dari sini sampai sini, maka bahasa Inggris itu di kolom pertama. Tapi, kalau rekan-rekan ngebloknya dari sini sampai sini, itu bahasa Inggris itu di kolom kedua. Jadi hati-hati ya. Nah, karena kita memilih datanya itu dari sini sampai sini aja, ini ada di baris ketujuh, kolom pertama. Seperti ini ya. Aku klik enter. Mm-mm. Nah, yang udah penasaran Kak, kalau datanya banyak banget terus ngitung baris dan kolomnya gimana, itu nanti ada di terakhir ya, ada di index match. Sabar.
Pelan-pelan, rekan-rekan. Oke, oke, boleh dicoba dulu rekan-rekan buat menemukan nilai bahasa Inggris Dewi. Kalau sudah berhasil, boleh berkabar di chat. Aku kasih waktu 1 menit. Silahkan dicoba dulu. Oke, sudah berhasil. Oke, ini juga kalau kita lihat sudah benar ya. Jadi Dewi ini nilainya memang 30 ya di sini ya. Heeh, heeh. Sudah. Oke, kita coba satu lagi sebelum kita lanjut ke match. Mm. Lanjut ke match. Di sini kita mau melihat nilai fisika dari Raden, gitu kan ya. Nah, boleh diketik rekan-rekan di chat. Kalau untuk menemukan nilai fisika dari Raden, itu pakai apa? Kalau pakai indeks gimana? Mm-mm. Oke, aku ulang ya untuk yang bahasa Inggris, untuk yang fisika Raden. Jadi kita sama dengan indeks, kemudian pilih array-nya, kemudian fisika, Raden, Raden itu ada di baris kedua. Terus kemudian fisika itu ada di kolom ketiga seperti ini. Nanti untuk yang mau otomatis menemukannya ini ada caranya, tapi bersabar rekan-rekan. Mm-mm. Yes, seperti ini ya. Langsung dapat. Klik. Dan benar ya, nilainya Raden, fisika itu 90. Benar banget. Ini kalau misalnya hati-hati ya, tadi kan saya pakai koma. Kalau misalnya rekan-rekan ada yang pakai titik koma, bisa disesuaikan ya dengan penulisannya. Seperti itu. Oke, sampai di sini cukup jelas rekan-rekan untuk penggunaan indeks sebelum kita masuk ke match. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke. Wah, ada yang bilang gelas nih. Kayaknya ada yang lapar. Oke. Nanti penggunaan fungsi indeks itu lebih lengkapnya, ini salah satunya ya, tapi nanti lebih lengkapnya nanti di gabungan antara indeks dan match. Oke, kita boleh lanjut ya kalau gitu. Oke, nah sekarang kita kenalan sama match, gitu kan ya. Nah, match ini mirip sama game cocok-cocokan, gitu kan ya. Jadi, kita bakal mencari sesuatu. Nah, apel ini ada di urutan berapa rekan-rekan? Satu, dua, atau tiga? Kayak mainan anak kecil. Oke, satu ya, kayak gitu. Nah, jadi match itu kayak gitu. Kita ngasih data, aku mau mencari apel. Nanti Excel-nya akan menghasilkan data, apel itu ada di urutan pertama. Seperti ya. Match itu kayak game cocok-cocokan. Jadi dia akan menemukan posisinya barang yang dicari itu ada di mana, gitu kan ya. Jadi misalnya seperti ini, dia akan match, dia akan mencari apa yang mau dicari sih, kemudian mau dicarinya ada di mana, gitu kan ya. Dan dia ada match tipenya, tipe matchnya itu ada 3 rekan-rekan, ada -1, kosong sama 1. Nah ini kita pakai yang kosong aja seperti ini karena data kita nanti bentuknya teks seperti itu. Kalau misalnya rekan-rekan mau nyoba yang -1 sama 1, boleh coba sendiri nanti di luar kelas ya, seperti itu. Tapi kita untuk praktek hari ini kita bakal coba yang pakai kosong aja, yang sama persis seperti itu. Jadi seperti ini nih, gitu. Kita nanti bisa ngasih kita bisa ngasih ke Excel-nya. Saya mau mencari buah melon. Buah melon ada di urutan ke berapa ya? Seperti itu. Buah melon ada di urutan ke-6. Kayak gitu. Biar ini nggak bingung, mari kita coba praktekin aja ya. Biar lebih enak. Oke, boleh dibuka lagi rekan-rekan file Excel-nya yang bagian intro match. Ini ya, intro match seperti ini. Gitu. Kita coba mencari melon di daftar nama buah-buahan ini. Seperti itu. Nah, match, rumusnya adalah match, kemudian adalah apa yang dicari, kemudian range, range tempat mencarinya, dan juga adalah tipe match-nya. Tipe match-nya. Seperti ini. Nah, mari kita coba ya. Kita sama dengan match, kemudian buka kurung, kita mau mencari melon. Kemudian kita mau mencari melon ini di di ini ya, di satu kolom ini. Seperti itu ya. Dari B4 sampai B12 saya mau cari
melon tuh ada di urutan keberapa sih? Seperti itu. Kemudian match tipenya saya adalah pakai yang 0. Seperti ini. Kalau sudah, kita bisa diklik enter. Klik. Nah, benar nih. Melon ternyata ada di posisi nomor 6. Seperti itu. Boleh dicoba dulu rekan-rekan untuk mencari melonnya. Oke. eh Beda ya kayak kalau VLOOKUP itu kan eh agak beda sedikit sih. Seperti itu. F4 dari mana, Kak? F4 itu, oke, F4 itu kenapa dia F4? Karena ini, kita kan mau nyarinya melon. Yang F4 ini kan A1 ya rekan-rekan. A1 itu kan di sini ya. Nah, kita yang mau kita cari adalah yang di sini. F4. F4 itu melon di sini. Oke, aku ulang sekali lagi ya rekan-rekan. Oke, kita mau mencari melon. Kita sudah mengetikkan melon di sini. Seperti ini ya. Jadi kita pakai F4 aja, nggak usah pakai diketik melon. Seperti itu. Jadi sama dengan match, buka kurung. Apa yang mau kita cari? Yang mau kita cari adalah melon. Melon itu kita udah tulisin di sini, di F4, biar lebih gampang. Kita tuliskan, klik di sini F4, kemudian kosong, koma. Kita mau nyari melon ini ada di mana? Kita mau cari melon ada di data yang ini nih. Ini kan. Dari B4 sampai B12. Seperti itu. Nah, kalau sudah, kita mau mencarinya seperti apa? Kita mencarinya pakai yang 0, yang exact match. Seperti itu ya. Ini. Oke, kalau sudah, bisa di enter. Klik. Nah, dia akan langsung dapat hasilnya adalah melon ada di urutan nomor 6. Seperti itu. Yes, bener banget. Eh ini itu bisa dicari untuk horizontal dan vertikal. Benar. Bisa. Match ini kalau misalnya datanya ada di beda sheet bisa juga. Jadi misalnya ini ada di beda sheet itu bisa banget. Mm-mm. Tapi ini boleh dicoba dulu ya rekan-rekan. Apakah sudah berhasil mencari melonnya? Berhasil. Nah, kalau sudah berhasil, aku mau rekan-rekan bisa merubah yang di sini. Jadi kalau misalnya rekan-rekan merubah, saya mau carinya bukan melon deh. Saya mau carinya adalah mangga. Nah, dia akan langsung berubah. Hasilnya sesuai ini. Saya mau mencarinya adalah pir. Seperti ini. Saya mau mencarinya adalah pisang. Seperti ini. Jadi, hasilnya ini akan menyesuaikan dengan apa yang mau kita cari. Seperti itu. Mm-mm. Sampai di sini cukup jelas nggak sebelum aku praktekin contoh data beneran kalau misalnya kita pakai match. Jelas? Oke, kalau angka 1, 2, 3-nya diganti, apakah kalau match-nya juga berubah? Oke, aku mau jelasin dikit ya. Untuk tipe match, itu ada 3, ada -1, kosong, kosong, sama 1. Nah, ini itu maksudnya adalah dia less than, eh, ini exact match, persis sama persis, sama ini lebih dari, ini kurang dari. Ini kurang cocok dipakai di data kita karena data kita bentuknya adalah teks ya rekan-rekan. Jadi kita mau carinya adalah sama persis. Tapi kalau misalnya rekan-rekan mau coba, nanti boleh coba untuk data sendiri ya. Seperti itu. Mm. Biar kalau misalnya ini, aku misalnya typo ya rekan-rekan, aku tuliskan pisan kayak gini. Nah, dia nggak bakal ketemu karena dia nggak menemukan pisan itu ada di mana. Makanya kita pakai yang sama persis kayak gini, pisang. Gitu. Oh, ini kalau ini sebenarnya cuma panduan aja rekan-rekan. Kalau ini aku hapus, dia nggak bakal merubah apa-apa karena dia nggak mencari data di sini, tapi dia mencari urutannya di sini. Beda di kapital nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, mari kita coba praktek beneran ya rekan-rekan dengan data-datanya ini. Hmm, seperti ini. Seperti ini. Misalnya nih, kita mau nyari, kita punya murid-murid gitu kan ya. Kemudian ini tuh mereka eh, lari-lari gitu kan ya. Terus mereka berbaris dan kita mau tahu urutan mereka. Ada di nomor urut keberapa sih gitu. Kita coba cari untuk Bima ya. Bima ada di nomor urut berapa sih? Seperti itu. Kita coba ya, pakai cara yang sama dengan match. Mau dicari mana? Kita mau cari Bima. Kita mau cari Bima di mana? Kita mau cari Bima di B4 sampai B13.
Kemudian kita mau cari yang namanya benar-benar Bima, yang sama persis dengan Bima. Kalau misalnya bukan Bima, bukan yang kita cari. Seperti itu. Jadi seperti ini ya. D4, B4 sampai B13, tipenya adalah yang ke 0. Kita klik enter. Nah, Bima ada di urutan ke 5. Kalau kita cek, 1, 2, 3, 4, 5. Bener ya? Seperti itu. Boleh dicoba dulu rekan-rekan untuk menemukan Bima. Apakah hasilnya sudah 5 atau ada yang masih bermasalah? Oke, tipe match-nya aku kopas lagi ya. Oke. Kalau dia ada yang duplicate, seperti ini ya, dia akan yang paling pertama, Kak. Gitu. Oke. Sudah? Sudah berhasil? Ada yang bermasih masalah? Boleh diulang? Boleh, aku ulang sekali lagi ya rekan-rekan. Jadi, sama dengan match, kemudian aku mau mencari Bima yang ada di D4. Aku mau cari Bima ini dari baris ini. Kemudian tipenya adalah 0. Seperti ini. Klik enter. Sudah? Oke. Mari kita coba. Nah, sekarang boleh dicoba juga buat Intan, rekan-rekan. Boleh dikirimkan. Kalau kita mencari Intan, rumusnya seperti apa sih? Boleh diketik di chat juga ya. Aku tungguin. Oke. Mm, Oke. Nah, pertanyaan bagus dari Kak Wahyu. Kak, kalau match seperti ini harus kunci sheet nggak sih? Gitu kan ya. Nah, sebenarnya tergantung kebutuhannya, Kak. Kalau misalnya kita mau tarik ke bawah seperti ini, maka harus kita kunci sheet. Kenapa? Karena kalau nggak dikunci, dia berubah. Yang awalnya kita mencari dari D4 sampai B13, dia sekarang mencari dari B5 sampai B14. Maka kalau misalnya mau ditarik ke bawah, ini perlu dikunci ya rekan-rekan. Jadi ini perlu dikunci, caranya adalah dengan pencet F4 atau Fn F4 seperti ini, baru bisa ditarik ke bawah. Yes, seperti ini. Oke. Oke, untuk match tipe lain bisa rekan-rekan nanti coba sendiri ya, rekan-rekan. Gitu. Oke, kita lanjut sekarang. Kita kan tadi nyarinya ke bawah terus ya. Sekarang kita bisa nyari juga, match itu bisa dipakai juga buat nyari yang ke kanan, yang bentuknya horizontal. Kita coba ya seperti ini, sama. Caranya adalah sama dengan match. Kemudian kita mau cari apa? Cari matematika dari barisan ini nih, seperti ini. Tipenya adalah sama, 0. Kayak gini ya. Kita klik enter. Matematika ada di barisan ke-2. Seperti ini ya. Ini urutan pertama, 1, 2, 3, 4. Oke, boleh dicoba dulu rekan-rekan untuk yang matematika. Apakah sudah berhasil? Sudah? Ada yang bermasalah nggak buat mengatakan matematikanya di nomor 2? Sudah, oke, udah bisa. Nah, tadi yang mau kunci, rekan-rekan, kunci itu bisa pakai Fn F4 atau F4. Tapi kalau misalnya rekan-rekan nggak bisa pakai Fn F4, sebenarnya bisa dimanualin, yaitu dengan cara ketikin dolar aja di depannya, seperti ini. Ini juga bisa manual. Itu hasilnya sama. Gitu. Nah, sama ya. Kalau kimia, kita bisa, karena ini sudah saya kunci, kita bisa tarik ke bawah. Set. Nah, dapat nih. Kimia itu dia nomor urut ke-4. Kayak gitu. Oke, sampai di sini rekan-rekan, apakah sudah cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan untuk yang match-nya? Oke. Itu tadi fungsinya apa, Kak, buat yang pakai dolar? Fungsinya untuk mengunci data, Kak. Jadi kalau misalnya kita punya seperti ini ya, eh, C C C15 sampai F15 seperti ini, gitu ya. Oke, kayak gini ya. Count C15 sampai C14 seperti ini. Sorry, count F. Kalau misalnya ini kita geser begini, gitu kan ya. Kalau kita mau tarik ke bawah, itu dia bakal berubah. Yang awalnya C15 F5 ini ya, C15 F15 ketika saya geser ditarik ke bawah seperti ini, dia langsung berubah jadi C16 F16.
Tapi kalau misalnya saya kunci, ini ya, misalnya saya kunci seperti ini. Ketika saya tarik ke bawah, zet, dia tetap bertahan sebagai C15 sampai F15. Seperti itu. Oke. Seumpama B19 jadi kimia, gimana? B19 jadi kimia. Oh, ini ya. Ini kan sudah kimia, Kak. Oh, fisika ya maksudnya. Fisika. Nggak apa-apa. Dia akan berubah menyesuaikan fisika itu ada di urutan keberapa. Seperti itu. Oke. Kak, kok punya aku sudah dikunci, tapi waktu ditarik kok nggak muncul ya? Oke. Nah, yang dikunci, pastikan cuma yang ininya aja ya, Kak ya. Cuma yang C15 sampai F15. Yang B ini nggak perlu dikunci ya. Oke. Oke. Bentar. Ada pertanyaan lain? Oke, yang hasilnya NA, coba dicek rekan-rekan, pastikan ini ya. Aku takutnya adalah rekan-rekan ini ada yang pakai koma, ada yang pakai kalau punya saya ketika saya pakai sama dengan match itu kan di sini pakai koma ya. Kalau misalnya rekan-rekan pakai titik koma, disesuaikan pakai titik koma ya, seperti itu. Boleh coba ya rekan-rekan. Oke, sudah aman. eh Count itu adalah menghitung ya, menghitung, menghitung. Tapi ini cuma angka doang. Kalau count A itu menghitung teks. Bedanya di sini doang. Oke, cukup jelas ya. Nah, terus sekarang pertanyaan adalah, Kak, kita belajar indeks sama match itu buat apa sih sebenarnya? Gitu kan ya. Nah, indeks sama match ini sebenarnya bisa digabung. Gitu kan ya. Jadi, kita bisa menggabungkan penggunaan indeks sama match. Gitu kan ya. Tadi, kalau misalnya kita pakai indeks, itu kan kita harus tahu ya. Di sini, kita mau mencari nilai bahasa Inggrisnya Dewi. Kita kan harus tahu Dewi itu ada di urutan keberapa, bahasa Inggris itu ada di urutan keberapa. Seperti itu kan ya. Nah, sedangkan match, dia itu bisa menemukan urutan. Seperti itu kan ya. Dia itu bisa menemukan, oh, si Dewi itu urutan keberapa sih? Si bahasa Inggris itu urutan keberapa sih? Seperti itu. Maka, kita bisa menggabungkan penggunaan indeks sama match jadi satu. Ini, namanya index match. Jadi, array-nya itu sama, cuma roll number-nya sama column number-nya ini nggak kita tulis manual, tapi kita gunakan fungsi match. Jadi ini di dalam indeks ada match. Kurang lebih begitu. Jadi seperti ini ya, kayak gitu. Oke, mari kita coba bareng-bareng ya, rekan-rekan, buat penggunaan indeks sama match-nya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini kita mau mendapatkan, kita mau bikin kayak laporan otomatis. Jadi, kalau misalnya ini nanti saya ganti namanya, saya mau langsung dapat nilainya pelajaran bahasa Inggris Putri, matematika Putri, fisika Putri, kimia Putri itu berapa sih? Seperti itu. Dan ini kita bisa menggabungkan fungsi indeks dan match gitu. Jadi, kalau indeks itu kan menemukan data, menemukan datanya dengan urutan row atau kolom. Dan sedangkan yang match itu dia menemukan urutannya. Seperti ini ya. Oke, sudah siap untuk menggunakan indeks dan match? Ini agak pelan-pelan ya, karena ini agak sedikit kompleks. Sudah ready? Siap? Boleh diketik di chat? Mungkin boleh kasih emoji fire-fire? Oke. Oke, mari kita praktekin ya. Nah, pertama, kita mau menemukan indeks, apa namanya? Kita mau menarik bahasa Inggris dari Putri, seperti itu ya. Maka, kita mencari indeks, indeks, seperti ini ya. Kemudian, nilainya dapat dari mana sih? Nilainya kita dapatkan dari ini ya, dari kolom ini, kolom nilainya, seperti itu. Kemudian, koma, atau titik koma. Nah, di sini, biasanya kan kita menuliskan Putri, itu kan ya. Putri kan dengan menuliskan pakai ini ya, 1, 2, 3, 4 gitu kan. Kita hitung manual. Tapi ini jangan manual. Kita pakai fungsi index. Kita pakai fungsi match yang tadi kita udah pelajari. Jadi kita pakai match, kemudian yang dicari adalah Putri, koma, Putri ini kita cari di kolom
B3 sampai B12, kemudian tipe match-nya adalah kosong. Ini untuk menemukan eh, putrinya. Nah, sekarang kita mencari yang bahasa Inggrisnya. Yang bahasa Inggrisnya sama cara mencarinya, pakai match, kemudian bahasa Inggris, kita cari di baris ini, kemudian kita tipe datanya adalah 0, seperti ini. Lalu tutup kurung lagi, seperti ini. Oke? Ini pelan-pelan ya. Jadi, kita cari yang dari C3 sampai F12, dan kita cari barisnya yang putri, dan kita cari yang kolomnya adalah bahasa Inggris. Seperti ini. Oke? Kalau sudah, kita bisa enter. Klik. Dan kalau kita cek, benar ya, putri bahasa Inggrisnya nilainya adalah 90. Oke. Mau diulang atau mau dicoba lagi? Yes, aku ulang sekali lagi ya. Yes, benar. Aku ulang sekali lagi ya. Sama dengan indeks. Apa yang mau dicari? Yang dicari adalah nilai. Nilainya ada di mana? Ada dari C3 sampai F12. Gitu ya. C3, ini ya, C3, ini ya, C3, kalau lihat di sini, C3 sampai F12. Di sini ya, F12. Kemudian kita mencari barisnya. Barisnya adalah putri. Putri ada di baris kemana sih? Ditemukan otomatis. Lalu kosong. Seperti ini. Kemudian koma lagi adalah bahasa Inggris. Itu dicari di sini. Seperti ini. Yes, benar. Kalau sudah kita bisa tutup kurung satu lagi. Maaf, saya lupa juga. Harus bisa di enter. Oke. Boleh coba dulu rekan-rekan. Ini aku kasih waktu agak lama. Ini 3 menit ya. Boleh coba dulu 3 menit. Kalau sudah berhasil, boleh berkabar. Jadi, ini tuh kita pakai 2 rumus ya. Kita pakai indeks. Aku ketikin ya. Aku kasih formulanya di sebelah ya. Jadi, rumusnya itu sebenarnya adalah seperti ini. Kita mencari gini kan, dari, indeks dari datanya, kemudian barisnya sama kolomnya. Gitu. Oke, boleh coba dulu rekan-rekan untuk yang ini. Hmm. Oke, yang sudah berhasil boleh berkabar ya. Kak, kalau formatnya bukan teks gimana? Apakah bisa pakai rumus ini? Bisa selama kayak misalnya gini. Jadi ini misalnya 130 kayak gini ya. Terus kemudian di sini selama di sini ada 130 juga, dia nggak masalah sebenarnya. Oke. Oke, sudah berhasil? Oke. Sebelum aku lanjutin, kalau misalnya kita mau tarik ke bawah ya, bisa diklik formula pada bahasa Inggris nggak, Kak? Maksudnya gimana, Kak ya? Oke, match-nya selalu 2 kali ya, Kak? Atau tergantung data yang dicari? Ini karena, kenapa match-nya 2 kali? Match karena kita perlu mencari barisnya, Kak. Match untuk baris, sama match untuk kolom. Makanya kita perlu 2 kali. Kalau misalnya rekan-rekan datanya cuma satu, cuma baris aja, atau cuma kolom aja, berarti ya match-nya sekali aja, tergantung datanya. Seperti itu. Oke, nah sekarang pertanyaan adalah untuk menguncinya, seperti itu. Nah, pertanyaanku adalah, coba kita lihat bareng-bareng mana yang perlu kita kunci, gitu kan ya. Oke, menurut rekan-rekan, C3 sampai F12 ini perlu dikunci apa enggak? Boleh diketik nggak? Perlu? Oke, perlu ya rekan-rekan. Kenapa? Karena kalau enggak, kita coba ya, kalau kita tarik ke bawah tanpa dikunci, hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini.
tanpa dikunci, yang C3 sampai F12 ini bergerak jadi C4 sampai F13. Padahal kan kita mau data kita ada di C3 sampai F12 aja kan. Maka ini perlu dikunci. Oke? Jadi ini saya kunci ya untuk yang C3 sampai F14. F12. Seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Kemudian, kalau untuk I3-nya, I3 perlu dikunci nggak rekan-rekan? Si Putri ini perlu dikunci nggak? Perlu apa enggak? Oke, jawabannya di mana ya? Nah, dilihat lagi nih di sini. Kalau misalnya dia nggak dikunci, hasilnya dia akan pindah ke I, gitu kan ya. Di I4, yes, karena nggak ada, maka kita perlu kunci dia. I3-nya perlu dikunci juga. F4, seperti ini. Oke, kemudian satu lagi. Kemudian B3 sampai B12 perlu dikunci nggak? B3 sampai B12 itu ini ya. B3 sampai B12 dikunci nggak? Perlu ya? Yes, perlu. Ini juga sama. Buat yang C2 sampai F2, ini juga perlu dikunci. Seperti ini ya, F4. Itu. Nah, cara nguncinya bisa dengan blok datanya, kemudian pencet F4 atau kontrol F4. Kalau misalnya F4 atau kontrol F4-nya nggak bisa, rekan-rekan bisa ketik manual dolar, tombol dolarnya. Jadi, shift ini, tulis dolar, shift 4 biasanya, seperti ini. Kayak gitu. Atau kalau misalnya bisa, di blok aja, terus pencet F4 atau Fn F4. Seperti itu ya. Nah, pertanyaanku yang terakhir. Yang H6 perlu dikunci apa enggak nih? H6-nya nih. Yes, udah jago ya? Nggak perlu. Karena kita memang mau mencari H6, H7, H8, H9. Seperti itu ya. Jadi, kalau rekan-rekan bingung dengan dia perlu dikunci apa enggak, lihat aja satu-satu, rekan-rekan. Nggak apa-apa. Seperti itu ya. Nah, mari kita buktikan apakah akan error apa tidak. Kita kalau ketika kita tarik ke bawah. Seret. Nah, langsung dapat datanya ya ternyata. Oke. Dan ini, kalau misalnya rekan-rekan, wah saya nggak mau lihat Putri. Saya mau lihatnya misalnya Intan. Dia akan menyesuaikan dengan nilainya Intan. Saya mau lihatnya misalnya Arjuna. Dia masih mendapatkan nilainya Arjuna. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin satu lagi. Kalau misalnya rekan-rekan ada yang masih nggak bisa, sebenarnya di sini tuh ada contekannya rekan-rekan. Jadi kalau misalnya rekan-rekan lihat ke sini, nah di sini itu ada contekannya di G6. Di sini juga ada contekannya. Di sini di C4, di sini juga ada contekannya. Dan ini cuma ini rekan-rekan jangan langsung dikopas ya. Karena kalau langsung dikopas biasanya error. Jadi rekan-rekan boleh coba diketik manual seperti itu. Oke. Nah, sama satu lagi rekan-rekan, kalau misalnya rekan-rekan pakai koma ketika menuliskan indeksnya, sorry sorry. Ketika rekan-rekan, ntar aku hapus dulu. Ketika rekan-rekan di sininya, ketika menuliskan indeks, kemudian di sininya adalah pakai titik koma, rekan-rekan sesuaikan ya, jangan pakai koma seperti saya, tapi pakai titik koma. Seperti itu ya. Boleh dicoba cek dulu, apakah pakai koma atau titik koma. Seperti itu. Oke, sudah. Boleh itu ya. Oke, oke. Nah, mungkin yang masih error-error, boleh di-share juga ya di grup errornya di mana. Bentar. Oke, next I3 sampai C3. Oh, oke. Oke. Kak Sari, salahnya Kak Sari adalah, bukan salah sih, kurang tepatnya Kak Sari adalah di sini. Jadi, di indeksnya, itu kita nggak perlu I3-nya di depan. Cukup langsung C3 sampai C12 aja. Jadi, coba ya kita lihat di sini ya. Jadi, kita nggak langsung cari I3-nya, tapi langsung C3 sampai C12 aja. Jadi, coba diketik lagi ya, Kak ya. Nih. Sama kalau rekan-rekan mau ngunci, sekali lagi aku ulangin ya, bisa pakai F4 atau Fn F4 gitu ya. Jadi misalnya kalau misalnya ini nggak dikunci kayak gini,
ini, oh ya aku belum ganti ya sebentar. Kalau misalnya rekan-rekan nggak dikunci seperti ini, cara nguncinya adalah bisa diblok dulu datanya, kemudian FN F4 atau F4. Kalau misalnya F4-nya atau FN F4-nya nggak bisa, diketik manual aja, shift dollar, shift dollar, shift dollar, shift dollar. Seperti ini ya. Oke, Oke, sip Kak Sari. Kak, kalau indeks bloknya sampai dari B3, apakah hasilnya tetap sama, Kak? Hasilnya tetap, oke. Pertanyaan bagus dari Kak Ukwe. Kak, kalau misalnya kita ngeblok datanya dari B3. Nah, kalau kita blok datanya dari B3, nanti bahasa Inggris ini, indeksnya ini jadi kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, kolom kelima. Padahal yang kita mau adalah ini jadi kolom pertama, 2, 3, 4. Maka kurang cocok kalau misalnya diambil dari B3, kecuali nanti ketika search datanya, yang ininya Kak, yang cari kolomnya itu dari B2 sampai F2. Seperti itu sih Kak sebenarnya. Kalau ini kan kita dari C2 sampai F2 ya. Seperti ini. Oke. Oke. Nah, terakhir nih. Sebelum kita lanjut gitu ya. Sebelum kita selesai, ternyata saya tinggal 8 menit lagi, rekan-rekan. Gitu. Ada satu lagi yang mau aku jelasin, tapi ini harusnya rekan-rekan mungkin sudah familiar ya. Jadi aku mau jelasin tentang lookup sedikit, rekan-rekan. Nah, lookup itu sebenarnya ada beberapa jenis. Ada VLOOKUP, HLOOKUP, sama XLOOKUP. Gitu kan ya. Cuma hari ini kita bakal bahas VLOOKUP aja ya, rekan-rekan. Gitu. Nah, VLOOKUP itu rumusnya seperti ini. Eh, rumusnya adalah apa yang mau dicari, kemudian kita mau carinya di mana, kemudian dia lebih enaknya adalah kita nggak perlu ngasih tahu dia baris kolom keberapa, tapi kita perlu ngasih tahu adalah yang mau dicari di kolom keberapa, seperti itu. Dan kemudian eh, jenis VLOOKUP-nya ada dua, apakah false apa true, atau bisa juga ini 0 sama 1 sama 0 itu false, 1 itu true. Yang kita pakai biasanya adalah yang false karena kita mau cari yang sama persis seperti itu. Nah, ini karena waktunya terbatas, kita langsung praktek aja ya, seperti itu. Oke, misalnya nih di sini ya, kita punya data penjualan nih, gitu kan ya. Kemudian kita eh, apa namanya? Kita ada subkategori di sini ya. Kemudian bos kita pengen tolong dong itu data-datanya ditambahkan kategorinya, seperti itu. Dan dia ngasih kita referensi ini, seperti itu. Bayangkan kalau misalnya kita disuruh manual ya. Oke, bookcase itu ternyata kategorinya adalah furnitur, kopi, paste, font itu kategorinya adalah teknologi, kopi, paste. Nah, ini kan pasti memakan waktu yang lama banget dan gak efisien ya, seperti itu. Nah, ini kita bisa pakai namanya adalah VLOOKUP. Kita coba bareng-bareng ya sebenarnya. Oke, caranya adalah seperti ini. Sama dengan VLOOKUP, kemudian apa yang mau kita cari? Yang mau kita cari adalah bookcase. Kita klik bookcase-nya seperti ini. Kemudian koma atau titik koma, kita mau carinya di mana? Karena kita mau carinya adalah di tabel di sheet referensi, maka kita tinggal pindah aja rekan-rekan. Jadi rekan-rekan geser mouse-nya ke sheet referensi, diklik seperti ini. Kemudian kita bisa blok ini. Kita bisa blok datanya atau blok manual pakai ini seperti ini, itu bisa banget. Gini ya. Dan formulanya itu lanjutnya di atas seperti ini. Jadi kita bisa tadi seperti ini. Kayak gitu. Kemudian di sini kita mau cari kategori itu ada di kolom keberapa? Di kolom 1, 2, 3. Kategori ada di kolom kedua. Maka kita masukkan kolom kedua. Kemudian karena ini kita mau cari yang sama persis, maka kita pakai false. Atau kalau misalnya rekan-rekan pakai 0, itu juga bisa. Tapi saya suka pakai nulis manual false seperti ini. Kemudian tutup kurung. Jadi lebih simpel ya kalau VLOOKUP daripada index match yang dia agak panjang. Tapi fungsinya menurut saya agak beda sih. Kalau ini sudah, bisa di enter. Hmm. Dapat ya, hasilnya adalah furnitur. Boleh dicoba dulu, rekan-rekan, untuk VLOOKUP-nya. Oke, sebelum dikunci sabar, Kak. Dicoba dulu satu. Kalau sudah berhasil, boleh bilang ya, VLOOKUP-nya berhasil, Kak. Ada yang masih bermasalah nggak?
Oke, aku ulangi sekali lagi ya. Jadi sama dengan VLOOKUP, kemudian kita cari apa? Kita cari bookcase-nya, kita klik di sini H3-nya. Kemudian karena referensi kita ada di sebelah di sheet yang lain, kita bisa pindah sheet aja. Caranya gimana Kak pindah sheet? Ya udah, kita mouse kalian gerakkan ke arah sheet-nya, terus diklik seperti ini. Kemudian pilih aja mana referensinya. Referensinya ada di sini ya. Di sini sampai di sini. Gitu ya. B3 sampai D19. Seperti itu. Lalu rekan-rekan bisa melanjutkan menuliskan rumusnya di sini nih. Di formulanya, kemudian koma, kolomnya ada kolom kedua, dan dia kita cari yang false, yang sama persis. Seperti ini. Lalu klik enter. Dapat nih, furnitur. Mm-mm. Ya, kalau beda file itu bisa, cuma kadang-kadang dia bakal error kalau filenya nggak dibuka, setahu saya ya. Jadi hati-hati kalau misalnya pakai beda file. Yes, bisa. Kalau ini aku ganti font, dia bakal berubah jadi teknologi. Seperti itu. Sudah berhasil? Aman? Gitu. Nah, kemudian yang tadi, kalau kita mau tarik ke bawah, jangan lupa ini dikunci rekan-rekan. Referensinya jangan lupa dikunci. Kenapa kalau nggak dikunci? Kalau nggak dikunci, hasilnya seperti ini. Ini aku tampilkan formulanya di sini ya, sebentar. Kalau aku nggak kunci, aku tarik ke bawah, yang awalnya dari B3 sampai D19, itu dia turun lanjut ke bawah nih. Padahal referensi kita cuma dari B3 sampai D19. Maka ini perlu dikunci ya. Jadi B3 sampai D19 pakai F4 atau FNF4 seperti ini. Klik enter. Nah, terakhir kalau mau ini langsung sampai ke bawah, ada caranya rekan-rekan adalah dengan rekan-rekan klik ini ya, klik selnya, kemudian ke panah ke pojok bawah kanan, itu kayak ada tanda plus. Nah, plus ini diklik 2 kali ya. Klik-klik seperti ini. Dia akan langsung mendapatkan data sampai ke bawah. Seperti itu. Oke, sudah berhasil rekan-rekan? Heeh. Yes. Karena kita pakai false itu kadang-kadang dia bisa ini ya book cases. Kadang-kadang tuh error, kadang-kadang tapi bisa juga. Jadi saya juga kadang-kadang bingung sama Excel. Sudah ya, berhasil. Oke. Nah, ini sebenarnya ada contekannya juga rekan-rekan sama ya. Kalau di Kopas pasti error. Rekan-rekan harus ketik manual ya ini. Hmm. Oke. Oke ya. Oke. Nah, untuk perbedaan false sama true tadi aku udah jelasin ya. False itu kalau kita mencari yang sama persis. Bentar. False itu kalau kita mencari yang sama persis. Kalau kalau apa namanya true itu mencari yang pendekatan nilai. Tapi nilainya harus udah diurutin seperti ini. Hmm. Oke, seperti itu ya. Oke. Nah, berhubung ini waktunya tinggal satu, udah habis sebenarnya. Aku udah diomelin sama panitia nih sepertinya. Oke. Kalau false itu berarti kita carinya sama persis, Kak. Jadi kalau misalnya nanti dia book cases kayak gini, dia nggak bakal nemu. Tapi kalau misalnya kita ganti jadi true, biasanya dia tetap bakal menemukan. Oh, nggak juga. Nah, suka error gitu sih biasanya. Oke. Kak, kalau ada yang NA tapi sebagian betul, ini ya, jangan lupa referensinya dikunci. Ini, B3 sampai D19-nya dikunci dulu. Kalau ini nggak dikunci, ini ya, terus 2 kali. Kalau ini nggak dikunci, ketika ditarik ke bawah, itu akan bergeser. Cara nguncinya ada 2 ya, rekan-rekan. Aku ulangi sekali lagi. Bisa dengan blok datanya, pencet FNF4 atau F4, seperti ini. Atau bisa juga ditulis manual. Jadi kalau misalnya nggak bisa F4-nya, ketik aja manual. Dolar di depannya sini, dolar di sini, dolar di sini, dolar di sini. Seperti itu. Oh, pastinya masih PPT. Bentar. Maaf, maaf. Sorry, sorry. Aku ulangi lagi ya. Kalau mau ngunci, kalau mau ngunci datanya, itu caranya adalah dengan blok ininya, kemudian pencet FNF4 atau F4 aja. Tit. Kemudian kalau ini nggak bisa, rekan-rekan bisa pakai juga manual. Jadi tambahin aja dolarnya di sini. Dolar, 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 dolar.
Seperti ini ya. Oke, satu pertanyaan terakhir ya sebelum kita selesai. Ketika blok tabel referensi, header tabelnya tuh nggak ikut di blok ya Kak, cuma datanya aja. Sebenarnya kalau mau di blok nggak apa-apa, tapi saya lebih suka kalau langsung datanya aja sih Kak, biar kita nggak perlu mencari yang headernya aja sih, lebih cepat aja sebenarnya. Lebih cepat, sepersekian detik aja sih. Tapi saya ini karena preferensi pribadi aja sih. Gitu. Oke, itu aja dari aku rekan-rekan. Terima kasih banyak. Kalau misalnya ada yang mau nyobain VLOOKUP, coba boleh coba juga yang PIC gitu kan ya. Ini kan tadi kita baru mencari kategorinya aja. Nah, boleh coba juga kalau mau cari PIC gimana nih? Seperti itu. Itu aja ya rekan-rekan. Terima kasih banyak. Aku kembalikan ke tim dari expert. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Kak Vira atas materi yang diberikan. Oke, mungkin Sama-sama. dari tadi materi banyak ya Kak tadi yang disampaikan ya. Mungkin seperti Lumayan contoh tadi ya. fill up. Nah, oke. Dan juga mungkin dari peserta juga banyak yang excited nih Kak kayaknya ini juga. Mungkin nanti ada mungkin coba gimana peserta kurang nggak menurut kalian waktunya nih? Soalnya kita udah mau selesai juga nih. Nggak cukup waktunya. Mungkin untuk sesi selanjutnya kita serahkan ke tim ke Mbak Mbak Tami ya, ke Mbak Fatihah ya. Coba, halo Mbak Fatihah. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Oke, Mas Tio. kelihatannya nih dari peserta malam ini kelihatan banyak yang excited nih Kak dari ini. Banyak yang kurang sepertinya dari materi yang tadi. Mungkin ada Iya, informasi apa betul. menarik mungkin untuk selanjutnya nih. Oke, Mas Tio, hari ini aku bakal kasih informasi penting buat teman-teman semua gitu ya. Jadi bisa aku mulai dulu, oke? Oke, aku Oke Kak, siap. izin share screen dulu ya. Sudah masuk ya, Mas Tio? Sudah Kak, sudah. Oke, terima kasih. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Fatihah ya. Jadi aku tim CRM dari Adsport dan juga yang menyapa teman-teman tadi ya, tadi pagi sampai tadi sore di grup mini bootcamp gitu. Nah, pada malam hari ini aku bakal kasih informasi yang penting banget nih buat teman-teman gitu. Tapi sebelum masuk ke sana, aku ada informasi yang nggak kalah penting juga teman-teman ya. Jadi di sini aku ada informasi terkait dengan kelas-kelas yang ada di Adsport gitu. Nah, di Adsport ini kita ada dua macam kelas teman-teman ya. Jadi ada mini bootcamp dan juga intensive bootcamp. Nah, bedanya apa gitu ya teman-teman? Nah, untuk mini bootcamp ini adalah kelas yang free ya, teman-teman ya, dan yang sudah kita lakukan pada malam hari ini gitu. Dan untuk mini bootcamp ini biasa kita sebut juga eh, kelas ke nol gitu ya, kelas sebelum memulai dengan kelas selanjutnya kayak gitu. Nah, untuk sesinya hanya satu kali sesi aja, live class selama 2 jam ya, teman-teman ya. Dan kita juga bakal kasih sertifikat juga ke teman-teman ya. Jadi tenang aja teman-teman, semua bakal dapat sertifikat yang mengisi absensi pada malam hari ini, teman-teman. Dan mengisi absensi hanya di webinar saja ya, teman-teman ya. Jadi setelah nanti webinar selesai, teman-teman sudah nggak bisa lagi mengisi absensi kayak gitu. Nah, untuk sertifikat ini, sertifikatnya hanya partisipasi saja, teman-teman ya, jadi sebagai bukti kehadiran saja gitu. Dan materinya tuh basic dan perkenalan. Jadi materi dari Kak Vira tadi sebenarnya baru basicnya itu, teman-teman ya, malah baru perkenalannya aja gitu. Karena ternyata Excel tuh sangat luas banget ya, teman-teman ya. Jadi pada malam hari ini Kak Vira baru sedikit-sedikit gitu ya. Dan teman-teman yang tadi mungkin masih bingung ngikutin Kak Vira ya, tenang aja teman-teman, kita bakal kasih rekamannya juga pada malam hari ini. Jadi nanti rekaman dan sertifikat akan kita share di grup WA ya teman-teman ya. Jadi teman-teman setelah mini bootcamp pada malam hari ini sudah selesai, jangan keluar dari grup dulu karena untuk sertifikat dan rekaman kita akan share di grup dan proses sertifikat ini H+7 hari kerja ya teman-teman ya. Jadi nanti ditunggu saja semua akan kita infokan di grup
gitu. Oke, nah selanjutnya intensif bootcamp itu apa teman-teman? Jadi untuk intensif bootcamp ini adalah lanjutan dari mini bootcamp pada malam hari ini teman-teman. Dan untuk intensif bootcamp ini memang berbayar. Kenapa? Karena fasilitasnya jauh lebih banyak daripada mini bootcamp pada malam hari ini gitu. Nah, apa aja sih fasilitasnya begitu ya? Nah, untuk sesi live class-nya itu kita ada 8, 9, sampai 18 kali pertemuan ya, teman-teman nanti tergantung kelasnya kelas apa gitu ya. Terus teman-teman juga bakal dapat sertifikat yang resmi sudah diakui oleh Kemenaker setelah menyelesaikan bootcamp gitu. Tentunya sertifikat ini berbeda dengan sertifikat mini bootcamp pada malam hari ini ya teman-teman ya. Jadi sertifikatnya lebih resmi dan bisa dipakai teman-teman untuk hal-hal untuk melamar pekerjaan gitu. Nah, untuk materinya sudah terstruktur dan sudah disesuaikan dengan SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Ya, teman-teman. Ada sesi praktikum juga sebagai final project untuk perbentukan portofolio. Dan juga teman-teman bakal dapat akses materi dan rekaman kelas seumur hidup, ya, dan grup mentoring dan juga networking untuk berdiskusi dan berjejaring. Teman-teman juga bakal dapat bonus psychological online assessment. Jadi teman-teman nanti bakal dapat tes kepribadian, tes gaya kerja, kepemimpinan, dan juga minat bakat gitu. Dan tentunya teman-teman bakal dapat dukungan professional branding di LinkedIn gitu. Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, di sini aku punya informasi yang lumayan penting ya, teman-teman ya. Penting sih menurut aku gitu ya. Jadi menjadi data analis dengan Microsoft Excel itu bisa membuka peluang gaji teman-teman tuh dapat 2 digit gitu ya, teman-teman. Menurut aku ini sangat wow banget dan kita tahu juga bahwa lowongan menjadi data analis itu semakin banyak ya, tuh ya, semakin luas dan semakin setiap orang tuh membutuhkan data analis ini gitu ya. Bahkan setiap pekerjaan, setiap perusahaan kayak gitu. Jadi teman-teman yang mungkin sebelumnya masih ragu-ragu mau nyemplung gitu ya, mau masuk ke dunia data analis nih, takut atau aduh nanti aku dapat lowongan pekerjaannya enggak ya kayak gitu-gitu. Nah, teman-teman perlu tahu kalau data analis ini lagi banyak banget dicari dan gajinya lumayan cukup tinggi ya teman-teman ya. Untuk yang belum punya pengalaman sampai 1 tahun, teman-teman bisa dapat gaji 5 sampai 9 juta. Untuk 1 sampai 3 tahun pengalaman, teman-teman bisa 6 sampai 11 juta. 4 sampai 6 tahun, 7 sampai 16 juta. Dan lebih 7 sampai 9 tahun dan seterusnya bisa 8 sampai 18 juta atau mungkin bahkan lebih. Karena biasanya data analis itu juga dari perusahaan-perusahaan internasional juga ya teman-teman ya. Jadi ini bisa masuk ke perusahaan apapun. Dan semua orang sekarang butuh untuk gimana caranya kita memproses data gitu ya. Jadi teman-teman yang mungkin awalnya masih bingung atau takut untuk nyemplung ke dunia data analis, nah, teman-teman kita ada data seperti ini dan juga kita tahu bahwa data analis ini lagi banyak banget dibutuhin di setiap perusahaan gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, siapa aja sih teman-teman yang mungkin bisa ikut kelas data analis dengan menggunakan Microsoft Excel ini ya, teman-teman ya. Gambarannya mungkin teman-teman di sini yang masih mahasiswa atau fresh graduate, sebenarnya penting nggak sih kalau ikut kelas? Penting nggak sih kalau ikut bootcamp? Ya, menurut aku penting banget teman-teman. Kenapa? Karena ketika teman-teman ikut kelas Microsoft Excel ini, teman-teman tuh bisa punya tambahan skill gitu ya. Dan juga teman-teman setelah ikut bootcamp kan akan dapat sertifikat dan juga portofolio. Nah, mungkin teman-teman di sini yang masih mahasiswa atau yang mungkin belum pernah bekerja, itu kan teman-teman mungkin belum punya pengalaman atau portofolio gitu ya terkait dengan Microsoft Excel. Nah, ketika teman-teman ikut bootcamp, teman-teman tuh kan bakal dapat sertifikat dan juga portofolio. Otomatis ini menjadi tambahan nilai tambahan teman-teman. Jadi nambah value teman-teman ketika teman-teman mungkin melamar pekerjaan gitu ya. Teman-teman jadi sedikit punya plus gitu ya dari teman-teman yang mungkin belum pernah ikut kelas kayak gitu karena kita tahu ya teman-teman bahwa mahasiswa fresh graduate itu setiap tahun akan nambah terus teman-teman tapi lowongan pekerjaan mungkin tidak nambah tapi seleksinya semakin ketat gitu. Nah, untuk menganalisis itu untuk bisa mengikuti pasar sekarang gitu ya teman-teman ya kita harus punya skill tambahan di luar dari kita kuliah. Misalnya nih teman-teman kuliah sekarang bukan di jurusan data analis gitu ya. Nah, teman-teman ketika punya skill tambahan terkait data analis nih pastinya nanti akan menjadi nilai plus di depan HR gitu ya. Wah, ternyata
salah satu kandidat ini bisa skill tambahan kayak gitu ya, dan punya portofolio dan juga ada sertifikatnya, jadi sudah terpercaya gitu ya kalau teman-teman tuh bisa data analisis kayak gitu. Jadi menurut aku teman-teman yang di sini fresh graduate ataupun mahasiswa itu penting banget gitu ikut kelas. Bahkan menurutku nggak cuma tentang Microsoft Excel gitu ya, teman-teman yang mungkin ikut kelas di luar itu pun sebenarnya penting banget teman-teman, karena ini menjadi nilai plus teman-teman ketika nanti teman-teman melamar kerjaan gitu. Nah, di sini atau teman-teman yang mau upgrade skill gitu ya, teman-teman yang sudah bekerja gitu ya. Karena aku udah di grup tadi juga sudah banyak banget yang udah kerja gitu. Nah, mungkin teman-teman yang pengen meningkatkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, mempercepat jenjang karir gitu ya, pengen cepat-cepat naik jabatan gitu ya, pengen mempercepat pekerjaan di kantor tuh seperti apa. Nah, teman-teman juga bisa ikut kelas tentang Microsoft Excel ini, karena nggak banyak juga dari alumni-alumni kita itu dari teman-teman yang sudah bekerja kayak gitu. Atau teman-teman yang mau switch karir gitu ya, yang sebelumnya bukan di data analisis, itu misalnya di HR gitu ya, atau teman-teman tertarik dengan data analisis ini gitu. Setelah tahu tadi, wah ternyata data analisis tuh lowongannya banyak banget ya, kayak gitu. Nah, teman-teman bisa memulai dengan ikut kelas dulu, karena kan kalau misalnya teman-teman harus kuliah dulu gitu kan terlalu lama. Nah, teman-teman bisa ikut kelas dulu karena kuliah dan teman-teman bisa Ada. belajar lagi kayak gitu. Itu ya teman-teman ya. Oke, aku lanjut. Nah, ini informasinya ya, teman-teman ya. Jadi di Expert itu kita ada kelas Intensive Bootcamp Microsoft Excel for Data Analysis. Jadi kita data analysis dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, ini kita sudah ada di batch 28 ya, teman-teman ya. Jadi kita sudah punya ribuan alumni dari kelas Excel ini kayak gitu. Nah, untuk kelas terdekat teman-teman kita ada di bulan November ya, teman-teman ya, di 20 November 2024. Nah, siapa saja sih mentor kita gitu ya? Di sini ada beberapa eh, mentor kita yang keren-keren banget gitu ya. Yang pertama ada Kak Perdana Suteja Putra. Beliau adalah ex-konsultan Accenture, dosen teknik industri Telkom Surabaya. Dan juga ada Kak Arya Dima Suprayitno, Research Process Assistant SDG Center Universitas Erlangga, Associate Microsoft Excel Mentor. Wow, panjang sekali ya, teman-teman. Dan juga tentunya ada Kak Vira ya, yang pada malam hari nemenin teman-teman buat belajar. Nah, nanti juga akan ada di kelas kita ya, teman-teman ya. Kak Vira nanti akan ada di kelas Advanced Excel. Ya, Kak Vira adalah Data Analysis Facilitator at FMCG, teman-teman. Keren banget ya, jadi akan sama Kak Vira. Dan pengen banget ikut sama Kak Vira lagi. Nah, teman-teman bisa ikut di kelas kita ya, karena nanti ada bareng sama Kak Vira. Oke. Nah, apa aja sih fasilitasnya? Kenapa sih teman-teman harus ikut kelas yang di expert kayak gitu ya? Nah, yang pertama, teman-teman nanti bakal dapat 9 kali sesi live class dalam waktu 1 bulan, teman-teman ya. Jadi, kita sesinya live class langsung dengan mentor ya, teman-teman. Jadi, nggak cuma rekaman aja, teman-teman bisa langsung ikut kelasnya, bisa tanya-tanya langsung sama mentor juga di kelas Zoom, gitu. Nah, teman-teman juga bakal dapat sertifikat resmi yang sudah diakui oleh Kemnaker. Jadi, teman-teman bisa menggunakan sertifikat ini untuk teman-teman melamar pekerjaan. Misalnya kemarin teman-teman pengen daftar CPNS atau BUMN atau yang lain-lain, teman-teman bisa banget pakai sertifikat ini karena sertifikat kita sudah resmi gitu ya, teman-teman. Terus kurikulum kita sudah sesuai dengan SKKNI ya, sudah runtut, sudah disesuaikan dengan kompetensi nasional. Jadi yang teman-teman pelajari nanti di bootcamp kita itu sudah disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan di pasar, teman-teman ya. Jadi teman-teman belajar di bootcamp itu nanti sesuai dengan nanti yang dibutuhkan ketika teman-teman di dunia kerja kayak gitu. Nah, terus teman-teman bakal dapat free psychological online assessment ya. Jadi teman-teman bakal dapat tes gaya kerja, tes kepemimpinan, tes bakat minat. Jadi teman-teman yang mungkin sebelumnya belum pernah tes seperti itu, nah nanti teman-teman bakal dapat free di bootcamp kita gitu ya. Jadi teman-teman bisa tahu sih sebenarnya aku tuh gaya kerjanya seperti apa sih, sebenarnya aku tuh jiwa kepemimpinannya seperti apa sih gitu ya. Teman-teman bisa lebih mengenal diri teman-teman lagi kayak gitu. Terus ada pembentukan portofolio dan dari final project ya, teman-teman. Jadi nanti di bootcamp kita itu ada final projectnya, dan final project ini bisa teman-teman gunakan untuk portofolio gitu.
akses materi dan rekaman kelas seumur hidup teman-teman. Jadi teman-teman yang mungkin berhalangan hadir saat kelas, teman-teman nggak perlu khawatir karena rekaman juga akan kita share H+1 kelas teman-teman ya. Jadi kelasnya misalnya hari ini, hari Kamis gitu ya, Jumat pagi besok, teman-teman sudah bisa dapat rekamannya. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya teman-teman nggak akan ketinggalan gitu. Jadi teman-teman bisa cek via rekamannya itu ya, jadi belajar lagi via rekaman. Atau teman-teman yang mungkin bingung, waktu hari hanya masih bingung, nah teman-teman bisa lihat rekamannya lagi gitu ya. Jadi teman-teman bisa mengulang lagi rekamannya. Atau ketika teman-teman sudah selesai kelasnya, diulang lagi gitu rekamannya. Karena aksesnya seumur hidup teman-teman sampai kapanpun masih bisa diakses kayak gitu. Oke, lainnya itu adalah teman-teman bakal dapat grup mentoring dan juga networking. Jadi nanti akan ada grupnya teman-teman ya. Ada grupnya, nanti di grup itu juga ada mentornya. Jadi mentor juga bisa tanya jawab di situ ya teman-teman. Walaupun di luar kelas, teman-teman bisa tanya jawab di grup gitu ya. Nanti akan dibantu oleh mentor dan juga mungkin teman-teman lain yang mungkin tahu jawabannya gitu. Terus ada professional branding teman-teman dan juga final project mentorship. Nah, final project mentorship adalah sesi baru ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti akan ada satu kali pertemuan yang khusus untuk membahas final project teman-teman ya. Jadi karena portofolio ini ya, final project portofolio ini kan teman-teman pengen yang terbaik gitu ya, karena ini jadi portofolio teman-teman. Nah, ketika satu kali pertemuan itu, teman-teman akan khusus membahas terkait terkait dengan final project-nya teman-teman kayak gitu. Jadi ini bisa dimanfaatkan ya teman-teman satu hari itu khusus untuk membahas final project-nya teman-teman. Oke, aku lanjut lagi teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa dapat apa aja sih ketika ikut basic level. Teman-teman perlu tahu ya, kalau di kita itu ada dua kelas teman-teman. Ada basic level dan juga advance-nya gitu. Nah, untuk basic level ini teman-teman bakal dapat manfaat apa aja sih ya. Yang pertama teman-teman bakal melatih kemampuan data cleaning dan juga data formatting, mempraktekkan proses data menggunakan indeks, match, dan VLOOKUP ya, tadi yang seperti sudah kita lakukan pada malam hari ini ya teman-teman ya, tapi itu mungkin baru kulitnya aja gitu ya, nah nanti di kelas akan dibahas lebih dalam lagi teman-teman. Terus teman-teman bakal meningkatkan kemampuan analisis data melalui data kalkulator dan juga logical function. Terus teman-teman juga bisa mengolah dan menampilkan data secara praktis menggunakan pivot table, melakukan visualisasi data yang dianalisis dengan tampilan yang menarik dan membuat report dalam bentuk interaktif dashboard, teman-teman ya. Jadi teman-teman bakal dapat semua manfaat ini ketika teman-teman ikut bootcamp kita. Nah, di sini kita akan ada ininya ya teman-teman ya, jadwalnya. Ya, jadi untuk jamnya teman-teman kita ada di jam 19.30 sampai 21.30. Jadi kelasnya malam teman-teman, jadi nggak akan mengganggu waktu kegiatan teman-teman di pagi hari yang mungkin bekerja, yang mungkin sekolah gitu ya. Tenang aja, karena kita kelasnya malam teman-teman di hari Rabu dan hari Jumat. Ya, jadi seminggu 2 kali, ada 9 kali pertemuan. Kurang lebih sebulan ya teman-teman nanti kelasnya. Nah, di pertemuan pertama, kita akan membahas tentang Introduction to Excel Fundamental. Nah, teman-teman, yang mungkin di sini ngerasa, aduh aku nggak punya basic sama sekali nih tentang Excel, tentang data analisis gitu. Nggak perlu khawatir, teman-teman ya, karena kita di basic level ini kita belajar dari dasarnya, teman-teman ya. Seperti yang kita lihat di pertemuan pertama tuh dari perkenalannya ya, perkenalannya fundamental tentang Excel itu seperti apa, kayak gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, nggak perlu takut dan bingung, aduh nanti aku bisa ngikutin nggak ya? Bisa teman-teman ya, bisa, pasti bisa ngikutin karena materinya juga sudah kita sesuaikan gitu ya. Yang pertama membahas tentang introduction Excel fundamental, pertemuan kedua teman-teman akan membahas playing with data dan data cleaning. Pertemuan ketiga ada data formatting dan juga processing. Pertemuan keempat ada index, match, dan lookup. Pertemuan kelima ada working with data calculating dan logical function. Pertemuan keenam ada pivot table. Pertemuan ketujuh ada data visualization. Pertemuan ke-8 ada mentoring kelas ya, tadi yang membahas khusus tentang final project-nya teman-teman gitu ya, yang nantinya bakal menjadi portofolionya teman-teman kayak gitu. Dan juga data analysis reporting, memvisualisasikan datanya seperti apa gitu.
Dan semua materi ini, teman-teman, ya sudah disesuaikan dengan SKKNI atau kurikulum sudah sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia ya. Teman-teman, jadi nggak perlu khawatir lagi, ini sudah disesuaikan, sudah runtut ya teman-teman ya dari awal sampai akhir. Teman-teman insya Allah nggak akan bingung dan bisa mengikuti kelasnya seperti apa. Kayak gitu. Kita lanjut lagi. Nah, ini contoh dari panel project dari alumni kita ya teman-teman ya. Ada Kak Dewi Budaya yang share portofolionya di LinkedIn-nya beliau kayak gitu. Nah, teman-teman juga bisa seperti ini ya teman-teman. Nah, ini juga beberapa contoh portofolionya ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti setelah ikut bootcamp, itu teman-teman bisa bikin seperti ini gitu ya. Ini adalah contoh portofolio dari alumni-alumni kita gitu ya teman-teman. Menurut aku keren banget ya ketika teman-teman yang mungkin awal bootcamp nggak tahu apa-apa nih tentang Excel ya, ketika selesai bootcamp di waktu 1 bulan teman-teman bisa bikin portofolio seperti ini gitu. Ini nilai plus banget. Bahkan untuk aku saja ini juga harus belajar kayak gitu ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, ini adalah contoh sertifikatnya ya teman-teman ya. Jadi di sertifikat kita itu sudah ada tulisannya di ada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Jadi teman-teman tenang aja, di sertifikat kita sudah terdaftar di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Itu sudah worth it ya teman-teman ya, sudah bisa digunakan teman-teman untuk melamar pekerjaan apapun gitu ya. Nah, ini adalah gambarannya sertifikat ya teman-teman ya, nanti ada nomor sertifikatnya juga gitu. Ada tanggal rilisnya, nama peserta, judulnya dan predikatnya gitu ya teman-teman, dan juga sudah ada tulisan kementeriannya di sini. Kita lanjut lagi. Nah, ini adalah trailernya teman-teman. Awal-awal nggak perlu bingung karena kita nggak akan langsung hands-on juga. Jadi hari ini kita akan coba mengenal di fundamentals ini seperti tadi yang Mas Rintang katakan, kita pengen tahu basic Microsoft Excel itu seperti apa. Dengan ketentuan exact match yang sama persis, yaitu kurung. Enter. Kita bisa lihat, oh, omsetnya naik terus nih. Oke, yang mau pilih Januari sampai Februari bulan gitu kan. Jadi yang otomatis ikutin. Nah, itu di gambaran kelasnya seperti apa ya teman-teman ya, kelas kita di Bootcamp Excel ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini kita ada beberapa testimoni ya teman-teman ya. Di sini aku bacain satu aja yang aku lihat dari Kak Ardia Zaki ya. Kak Ardia ini adalah mahasiswa Universitas Brawijaya, teman-teman. Ya, jadi sebagai mahasiswa akhir yang sedang mengerjakan skripsi, belajar Excel di Intensive Bootcamp Expert benar-benar membantu dan mempermudah pekerjaan terkait dengan data. Wow, keren banget ya, teman-teman ya. Jadi mungkin di sini yang teman-teman masih mahasiswa, mungkin skripsi gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa ikut di kelas kita karena teman-teman juga mungkin bisa tanya jawab gitu ya terkait dengan mungkin ada skripsi yang bingung gitu seperti apa, nanti teman-teman juga bisa tanyakan grup kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, ini untuk informasi yang pentingnya ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk semua benefit tadi teman-teman ya kalau dinilai secara ini totalnya gitu ya, ada project based dan mentorship, interactive dashboard dan data visualization itu mungkin senilai 2 juta. Sertifikat yang diakui Kemenak tadi senilai 500.000 gitu ya teman-teman, karena aku juga pernah lihat kalau misal di akhir kelas tuh sertifikat berbayar gitu ya, beda dengan pembayaran di awal gitu. Terus ada grup mentor dan juga networking yang ini bisa dilakukan teman-teman, bisa didapatkan teman-teman tuh selamanya ya teman-teman, karena grupnya nggak akan kita bubarkan ya walaupun pas sudah selesai. Dan teman-teman juga bakal dapat bonus psychological online assessment itu senilai 300.000 ya kalau teman-teman mungkin tes sendiri gitu ya. Total nilai benefitnya itu di 3.297.000 gitu ya. Tapi tenang aja teman-teman ya. Di sini kita buka kelasnya itu untuk yang basic level kita ada diskon dari 998.000
Jadi cuma 299.000 aja teman-teman. Dan sudah dengan semua fasilitas yang aku sebut tadi gitu ya. Sudah dengan 9 kali pertemuan ya teman-teman dan semua pokoknya nggak ada pembayaran lagi lah di akhir ini, hanya pembayaran di awal aja gitu ya. 299.000 aja. Nah, atau teman-teman mungkin mau banding ya, ini lumayan favorit ya, karena nanti ketika banding itu teman-teman bisa dapat kelas basic dan juga kelas advance teman-teman. Jadi teman-teman bakal dapat dua sertifikat dan juga dua portofolio. Jadi ada sertifikat basic sendiri, ada sertifikat advance-nya sendiri, dan juga teman-teman bakal dapat portofolionya yang basic dan juga portofolio yang advance. Harganya berapa teman-teman? Untuk yang banding hanya di 649.000 aja. Nah, teman-teman bebas mau ambil yang basic ataupun yang banding. Dan harga ini hanya untuk 10 peserta aja ya teman-teman ya, dari 400 peserta malam hari ini yang ikut gitu ya. Caranya gimana teman-teman? Teman-teman gampang banget. Teman-teman yang mau dapat harga diskon ini, teman-teman bisa chat Excel ya, XEL Excel ke nomor 0822 4135 0730. Nanti teman-teman expert, tim expert juga bakal bantu tulis kolom Zoom ya, biar teman-teman bisa lebih mudah untuk dapat diskon ini gitu ya. Jadi teman-teman bisa ambil yang basic ataupun yang banding. Ya, aku ulangin lagi caranya gimana. Teman-teman bisa langsung chat Excel ke nomor 0822 4135 0730. Harga ini sudah sesuai dengan semua fasilitasnya ya teman-teman ya, termasuk sertifikat, pertemuan, dan lain-lainnya ya. Harganya cuma 299.000 saja. Oke, teman-teman. Nah, di sini ada gambaran gitu ya, teman-teman ya. Mungkin teman-teman di sini yang sering ngopi gitu ya. Harga kopi sekarang tuh mungkin berapa? 20.000, 30.000 gitu ya, teman-teman ya. Mungkin teman-teman seminggu nggak ngopi dulu, biar bisa ikut kelas kita ya. Di harga 300.000 dan teman-teman bisa ikut dalam waktu 1 bulan, teman-teman. Jadi jatah ngopinya seminggu teman-teman dipakai dulu buat ikut Excel gitu ya. Dengan ikut Excel, teman-teman bisa dapat tambahan skill, bisa dapat sertifikat, bisa juga dapat portofolio, dan juga teman-teman bakal dapat teman-teman mentorship ya, dapat mentorship, dan juga nanti teman-teman bakal dapat koneksi juga gitu ya di grup, karena teman-teman bakal sama mentor juga, sama peserta-peserta yang lain, teman-teman bisa juga saling sharing di sana, saling sharing pekerjaan misalnya, project, atau materi yang lain-lain kayak gitu. Di worth it banget ya teman-teman untuk harga 300.000 aja. Nah, aku ulangi lagi teman-teman ya, untuk basic level teman-teman cuma dapat harganya cuma 300.000 aja ya. 300.000 aja, dan juga untuk banding harganya cuma 649.000 aja. Nanti teman-teman bisa chat mau Excel basic aja atau Excel banding aja gitu ya. Oke. Oke teman-teman, ini ada tambahan informasi lagi teman-teman tentang self development program gitu. Jadi kemarin teman-teman kita expert bekerja sama juga dengan Universitas Airlangga ya, mengadakan kelas Excel. Nah mungkin teman-teman di sini yang mungkin masih mahasiswa juga dan mungkin dari grupnya atau dari BEM-nya gitu ya, mau ada tambahan materi gitu ya, tambahan skill, teman-teman juga bisa ngubungin kita ke expert karena kita juga bisa ngajarin teman-teman yang mungkin satu kampus gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Informasinya sampai sini dulu, gitu ya. Terima kasih buat teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Semoga semua informasi dan ilmu yang kita dapatkan malam hari ini bermanfaat buat semuanya. Oke, selamat malam. Aku kembalikan lagi ke Mas Dini. Terima kasih Mbak Fatihah atas informasinya. Tadi cukup murah ya Kak, dari yang tadinya harganya mungkin hampir 1 juta ya Kak tadi ya. Jadi Ya, harga normalnya ya. harga normalnya maksudnya, harga Ya, normalnya harga 1 juta di normalnya 1 juta. diskon jadi 300 lah. Iya, betul. Oke, mungkin langsung kali ya Kak, mungkin ada peserta yang langsung chat aja ya Mbak Fatihahnya ya. Segera soalnya Ya, cuma betul. 10 orang doang ya Kak. Ya, dan ini udah beberapa udah chat aku ya. Jadi teman-teman yang biar Oh, dapat apa namanya, biar dapat kuotanya, teman-teman bisa langsung chat aja. oke ya. Ayo silakan guys kalau misalnya ini takut keburu kuotanya habis takut. Oke. Oke, terima kasih Mbak Fatihah.
Mungkin Ya, untuk nextnya kita Q&A kali ya dari Mbak Kak Vira. Halo Kak Vira, Halo, halo, bentar. Kok video aku bermasalah? Oh, oke. Halo, gimana Kak? gimana Kak? Sudah energinya udah kembali lagi Kak untuk menjawab Udah, pertanyaan dari ini. Oke, siap. Mungkin sudah dari peserta dong. bisa mengangkat tangan dulu. Mungkin ada berapa yang mungkin nanti langsung voice ya Kak, langsung open mic aja nanti Boleh biar sih. langsung. Oke, Boleh, boleh. ada Aku nggak yang bebas mau? sih. Kalau misalnya mau open voice boleh. Kalau mau menti boleh. Kalau mau chat boleh juga. Oke, mungkin ada pertanyaan dari peserta di chat, di kolom chat. Bentar ya Kak. Oh ini Kak, ada di chat nih Kak. Kak Fira mau tanya untuk fill up misal rumus sesudah atau sesudah sesuai aku semalam dengan kunci jawaban tapi hasilnya nilainya nggak keluar. Itu kemungkinan karena apa ya? Oke, pertanyaan bagus dari Kak Alvandio. Tapi ini pertanyaannya bagus, tapi jawabannya agak-agak susah. Kenapa? Oke. Karena ini jawabannya bisa macam-macam. Aku izin share screen ya, Kak ya. Oke, oke, Oke. boleh, boleh, boleh. Ah, kalau VLOOKUP, itu tuh errornya, sebenarnya kan ada beberapa ya. Kadang-kadang tuh errornya ada yang NA, ada yang NA gini, ada yang ref kan. Kalau errornya yang NA, ini tuh berarti maksudnya adalah datanya nggak ada. Ya, kayak datanya nggak ditemukan. Nah, kalau errornya itu ref, biasanya ini kemungkinan besar karena penulisan rumusnya salah atau typo kayak gitu. Jadi kayak coba errornya yang muncul yang mana Kak? Yang NA atau yang ref? Kalau yang ref, coba dicek lagi tulisan rumusnya. Bisa jadi yang tadi tuh yang harusnya pakai titik kalau kita menuliskan VLOOKUP kayak gini, saya kan pakai koma nih. Nah, apakah Kakak pakai titik koma atau koma? Seperti itu. Coba dicek lagi di sininya. Sama satu lagi adalah ketika kita mengetikkan sesuatu di sini, sebenarnya itu di VLOOKUP-nya ini bakal muncul kayak tanda-tandanya gitu loh. Jadi ketika saya klik di sini, kemudian saya ketik koma, dia kan bakal berubah ya jadi tabel array. Ketika saya pilih ini, kemudian koma lagi, dia kan berubah jadi call index come-nya. Nah, kadang-kadang itu ada juga beberapa kejadian adalah saya kebanyakan koma di tengah-tengahnya. Jadi kayak ini harusnya harusnya adalah untuk tabel array, tapi saya ada koma di sini lagi. Jadi dia jadi call index call come. Seperti ini sih, Kak. Hmm, ini munculnya rumusnya saja, Kak. Hasilnya tidak berubah padahal sudah di-enter. Rumusnya saja. Oke. Ini udah pakai sama dengan di depannya nggak, Kak? Jangan-jangan Kakak menuliskannya coba VLOOKUP gini aja. Nggak pakai sama dengan. Aku bingung juga sih. Mm-mm. Oke. Nanti boleh dicek lagi ya, Kak ya. Ini tapi emang kalau VLOOKUP itu eh, sering error. Tapi coba satu-satu aja sih, Kak. Dicoba tes satu-satu apakah yang referensinya udah besar bener, ininya udah bener. Tadi di depannya udah pakai sama dengan atau belum, seperti itu. Yes, satu-satu aja, pelan-pelan aja nggak masalah. Gitu. Oke. Aku nyoba menjawab yang dari Kak Muhammad Indar Maulana yang kebetulan lagi yang sama tentang VLOOKUP juga habis itu. Boleh, boleh, Kak. Boleh, boleh. Heeh. Kak, kalau mau tanya, kalau data yang dicari pada tabel referensi di sebelah kiri bagaimana ya? Oke, nah ini adalah referensi memang seperti itu ya. Jadi ketika kita membuat referensi, data yang paling kita ini ya, data yang apa namanya sambungannya itu harus yang di paling kiri. Jadi kalau misalnya yang kategori ini aku pindahin di sebelah sini, itu nggak bisa, Kak. Memang dia nggak bisa. Ini memang kelemahannya dari VLOOKUP. Solusinya adalah bisa dipindah ke kanan atau kita bikin aja satu lagi kayak ID lagi gitu itu di paling kiri, tapi emang ini fill up data pertamanya yang kita klik itu harus referensinya seperti itu sih Kak Indar. Heeh. Oke, ya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Mungkin langsung voice, buka voice. Ada? Kalau mau open voice lebih enak sih ya biar kita bisa ngobrol Iya, Kak, juga. mau tanya Kak. Di- nah, Boleh itu ada. Kak. Heeh. Kak, kalau rumus indeks match itu di khusus Microsoft 365 tak Kak? Enggak Kak, harusnya saya pakai 2021 Kak BTW, jadi harusnya enggak. Oh, Heeh.
Cuma mungkin kalau ada error-error, nah ini kan sebenarnya kan karena dia gabungan ya Kak ya, gabungan dari rumus match sama indeks. Nah coba hati-hati di sininya. Biasanya aku itu agak bermasalah itu di komanya atau di kurungnya itu kadang-kadang kurang pas. Jadi coba aja pelan-pelan satu-satu seperti itu sih Kak. Jadi dia sebenarnya itu logikanya adalah indeks, kemudian tabel, kemudian match, kemudian match lagi kayak gini Kak logikanya sebenarnya. Oke, masih VLOOKUP ya. Aku sekali lagi, Kak, kenapa ini VLOOKUP-nya ada angka 2 gitu kan ya. Nah, angka 2 ini adalah dia mencari kolom keberapa, seperti itu. Kalau kita mencari, ini kan referensi kita kan di sini ya. Nah, kolom pertamanya kan adalah subkategori. Kolom keduanya adalah kategori. Karena kita tadi mencarinya adalah kategori, maka yang dicari, maka dia adalah, maka kita pilih angka 2. Kalau kita cari adalah yang PIC, maka kita pakai 3. Kalau misalnya kita mencari data lagi, misalnya adalah eh, weather kayak gitu misalnya cuaca misalnya itu juga maka ini kan adalah kolom keempat maka kita cari yang keempat seperti itu Kak Aro. Mm-mm. Kak Sari boleh kalau mau bertanya Kak. Ya, Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Fira. Waalaikumsalam. Kak, ini kan kalau saya lihat tadi antara indeks, match, kemudian lookup itu kan hampir mirip-mirip ya eh, Mm-mm. fungsinya gitu ya. Kayak lookup itu kan sebetulnya sama aja kita mencari data yang sama gitu ya, compare antara data satu dengan data yang lain dengan Mm-mm. referensi yang sama gitu ya. Maksudnya Mm-mm. yang kita cari apa? Nah, begitu juga kan indeks dengan match. Nah, yang saya mau tanyakan, kapan kita menggunakan indeks, kapan menggunakan match, kapan menggunakan lookup. Tadi saya karena seringnya saya kan ini juga setiap hari kebetulan apa namanya yang ini kan yang saya olah sering olah data juga ya. Saya seringnya Mm-mm. memang menggunakannya lookup, VLOOKUP, kemudian HLOOKUP gitu ya. Eh, Mm-mm. Baru sekarang ini saya kenal dengan indeks dengan match gitu. Nah, kapan kita menggunakan indeks dan match, kapan kita menggunakan lookup gitu, Kak? Oke, pertanyaan bagus Kak Ya, Sari, terima terima kasih, kasih Kak. atas pertanyaannya. Aku bantu jawab ya gini. Jadi sebenarnya index match sama VLOOKUP itu sebenarnya tools alat aja kan ya sebenarnya. Nah, kalau VLOOKUP kelebihannya adalah dia bisa mencari kayak satu kolom tertentu dan referensinya cuma satu kayak gini kan ya. Nah, kalau index match kelebihannya adalah kalau eh, VLOOKUP itu kan dia kan datanya kan cuma di satu baris aja ya Kak, cuma di satu kolom aja kayak gitu. Nah, kalau VLOOKUP dia itu bisa mencarinya kayak dari dua sisi sekaligus. Jadi bisa dari mencari kayak gini, mencari baris sama row sekian, baris sama row sekian. Jadi kalau misalnya datanya eh, ini yang paling sering ya biasanya saya lihat itu adalah data kayak gini. Atau kalau misalnya ada data penelitian kayak misalnya eh, ini cuaca, ini suhu kayak gini ya. Suhunya misalnya 10, 12 derajat, 3, 14, 16. Kemudian ini adalah misalnya sampelnya. Sampelnya misalnya 20, 25, 30, 35 dan seterusnya. Kan datanya ada di sini ya Kak ya. XXX ini. Nah, kalau ini pakai VLOOKUP kurang cocok aja karena eh, kita kan VLOOKUP kan nggak bisa mencari tapi kayak satu-satu banget kan ya. Seperti itu. Nah, Mungkin kayak jika kalau gitu ya, kayak ya fungsi if gitu bener-bener ya. bener kayak kayak fungsi if gitu kan ya. Ini kan mirip Heeh. kayak fungsi if. Kita mau cari yang dia apa namanya? Suhunya 12 derajat, sampelnya 325 kayak gitu kan ya kayak gitu. Itu lebih cocok pakai index match. Tapi kalau VLOOKUP itu lebih cocok kalau misalnya kita mau eh, menemukan sesuatu gitu kan. Jadi misalnya ini kan ada pasangannya kategori gitu kan ya. Nah, biar kategori ini ketemu gitu kan ya. Itu tuh pakai apa sih? Pakai VLOOKUP itu lebih cepat biasanya. Tapi sebenarnya eh vil- setahu aku tuh VLOOKUP bisa dipakai buat index match kayak sama kayak mirip sama index match, cuma ini adalah memang mirip ya karena sama-sama mencari sebenarnya dia. Dia sama-sama memasang-masangkan kan ya sebenarnya. Cuma bedanya adalah di penggunaannya aja sebenarnya. Jadi disesuaikan. Kalau menurut aku sih kapan pakainya sesuaikan aja sama datanya Kak. Kalau datanya butuhnya pakai VLOOKUP ya nggak apa-apa pakai VLOOKUP aja. Nggak usah maksain harus pakai index match. Seperti itu sih sebenarnya. Oke, berarti mungkin kalau lebih dari satu itu ya bisa pakai
bisa di Hmm, ini ya. eh, bener-bener kalau ada syarat seperti ini tuh lebih enak pakai VLOOKUP. Sorry, pakai index match. Tapi kalau misalnya ya. kayak referensi kayak gini biasa itu VLOOKUP lebih cepat sih. Oke, oke, oke. Terima kasih Kak Vira. Heeh. Oke, yang ketinggalan, yang ketinggalan ini ada contekan juga ya di sini. faktor yang belum merealisasikan untuk progres ke cadang menuju ke tujuh. Oke, Eh, ini bisa kita evaluasi bersama-sama. Yang intinya untuk perbaikan-perbaikan, ya utamanya bicara tentang komitmen supaya Dewan itu lebih komitmen dan bertanggung jawab dari yang Kak Tio, Eh, mungkin Mas Kazada bisa Untuk diulang yang pertanyaannya? saat ini, apakah nanti seperti itu atau memang seperti biasanya? Seperti ini kan seperti yang kemarin tahun 2022 kemarin, atau yang seperti di tahun 2022 dan sebelum-sebelumnya. Kalau di tahun 2022 kayaknya bukan bertanya deh Kak. Mungkin bocor suaranya. Oke, oke. Mungkin sudah kali ya untuk bertanya kali ya, Kak. Boleh, boleh. Makasih Oke, banyak ya rekan-rekan. Aku seneng banget kalau misalnya rekan-rekan aktif sekali. Kak Deddy, mohon maaf banget. Waktunya sudah habis. Aku kembalikan ke Kak Tio ya. oke. Terima kasih ya, Kak Vira, buat materinya buat hari ini. Mungkin habis ini kita sesi foto kali ya, Kak. Mungkin bisa peserta on cam kita biar foto bersama. Eh, Mungkin sambil sembari nunggu on cam, aku mau share sebentar ya untuk presensinya aja. Biar takutnya ada yang belum soalnya. Bentar. Ini ya, kalau misalnya ada yang belum eh, ini aja. Scan aja barcode-nya. Sama mungkin ada di kolom chat gitu. Oke. Apakah udah semua? Udah on cam? Mungkin eh, kita tunggu 5 menit kali ya. Apa kelamaan ini? Udah. Kelamaan Udah sih, kali Kak. ya, Kak? Bosan. Oke, oke. Kalau gitu bentar aku. Oke. Mungkin panitia bisa dibantu, minta tolong dibantu untuk ininya. Bentar, kita galeri dulu. Oke ya. Mungkin mau dihitung dari, mungkin kita hitung mundur ya. Panitia udah siap? Oke. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi coba ya. 3, 2, 1. Oke, sebentar ya. Slide sebelum selanjutnya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Maaf ya kalau misalnya nggak ke foto semua. Soalnya ini banyak ini. Oke, terima kasih ya Mbak Vira, seluruh peserta juga telah berpartisipasi. Semoga ilmu yang didapat malam ini bisa kalian terapkan di pekerjaan. Sampai jumpa di acara expert berikutnya. Terima kasih Mbak Vira. Thank you juga, Kak Tio. Selamat malam semuanya, rekan-rekan semuanya. Jaga kesehatan ya. Semoga sehat selalu. Terima kasih.